Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ardini selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara KSEIN pada hari ini. Nah, KSEIN pada kali ini mengangkat tema yaitu menjadi cantik luar dalam yang halal. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama dimulai dengan pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga adalah penyampaian materi, keempat tanya jawab, kelima penyerahan sertifikat, yang keenam adalah dokumentasi dan penutup. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya ada pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Uhtina Candela. Pada acara A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan kata jaga pandangannya, memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, dan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ukhtina Candela yang telah membacakan tilawah Al-Quran dengan sangat luar biasa. Baik, agenda selanjutnya adalah penyampaian materi. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk men-share screen CV materinya. Memiliki pengalaman perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir. Dengan judul Inti Kesehatan Kulit dan Kelamin tahun Dermatologi. Dan penulisan buku dalam 5 tahun terakhir yaitu dengan UB Press. Selain itu, banyak sekali pengalaman dalam penyampaian makalah secara oral pada pertemuan atau seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir, yaitu salah satunya artikel ilmiah dengan judul Oral Mucosal Treated with Serial Intranational Dexamethasone Injection Case Report pada tahun 2018 di dunia. Selain itu, pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir dengan judul penelitian hubungan antara kadar vitamin D berat dengan skor psoriasis severity index (PSI) pada pasien psoriasis pada tahun ke atas. Baik, beliau lulusan dari program Sarjana Kedokteran Umum Universitas Brawijaya dan telah menyelesaikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada dalam bidang ilmu kedokteran klinik. Langsung saja kita sambut pemateri kita pada hari ini, Dr. Herwinda Brahmati, Master of Science Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan. Apakah Dr. Herwinda bisa bergabung dengan kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik apa anak-anak ya ini ya. Anak-anakku semuanya. Senang sekali saya bisa diundang untuk hadir di sini untuk bisa sharing ya. Sharing ilmu yang saya bisa. Insya Allah banyak sebenarnya ilmu-ilmu lain yang mungkin adik-adik semuanya lebih tahu. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa banyak diskusi untuk bisa lebih mendalami apa yang saya dalami ya. Saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Jangan ditanya kenapa kok ada kelaminnya, Dok, ya. Karena memang dari sananya sudah spesialis kulit dan kelamin. Ya, jadi sesuai dengan yang diminta pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita merawat kulit. Ya, sehat luar dan juga sehat dari dalam. Ya, dengan mengikuti kasein ini secara rutin, insya Allah nanti akan glowing semua, inner beauty-nya akan keluar semua. Ya, jadi teman-teman dari LKI sering-sering aja nih mengadakan kajian-kajian seru kayak gini nih. Udah nggak kayak dulu lagi ya, kajian tuh mesti ngumpul ngaji. Ini kan sharingnya banyak sekali, kemudian seru juga, asik. Ya, kita bisa mendalami ilmu agama juga ya dengan baik, kemudian kita juga ditambah dengan ilmu yang lain. Izinkan saya untuk bisa share screen. Oke, ya. Jadi kayak ngasih kuliah ya. Nggak apa-apa, nanti kita banyak diskusi aja di akhir ya. Pagi hari ini saya akan share tentang bagaimana sebenarnya kita memperhatikan atau merawat kulit kita dengan baik ya. Kulit adalah organ terluar dari badan kita, dari tubuh kita, ya, organ yang paling luas, ya. Kemudian walaupun tampaknya sederhana, namun kulit ini memiliki fungsi yang sangat penting, terutama fungsi sosial, ya. Oke, bagaimana kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan? Ini semuanya dalam Al-Quran, dalam hadis riwayat Muslim sudah dijelaskan secara rinci. Bagaimana kita harus menjaga kebersihan diri kita, kemudian bagaimana kita harus merawat kulit kita, semuanya insya Allah sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Oke, nanti akan saya jelaskan lagi. Ya, kulit dapat menggambarkan usia seseorang. Ya, jadi kita kok melihat bertemu gitu ya, misalnya saya ketemu sama Putri di jalan gitu.
Ya, itu bisa menggambarkan kira-kira, oh ini putri ini usianya kira-kira di 20-an lah tahun itu. Ya. Memang ada orang yang tampak lebih muda dari usianya, atau orang yang tampak lebih mature gitu ya, bukan lebih tua ya, lebih mature gitu ya, lebih tua daripada usianya. Ya, tapi pada intinya kalau kita memperhatikan tekstur dari kulit itu akan bisa menggambarkan sebenarnya usianya orang ini di kisaran berapa. Ya. Mengapa hal-hal usia itu bisa berbeda dengan kualitas kulit, atau kenapa kok orang itu bisa tampak lebih tua? Ya, kenapa kok orang itu tampak lebih muda? Kenapa kok tampak awet muda gitu ya? Karena memang banyak hal yang dapat mempengaruhi fungsi dari kulit. Ya, ada yang bisa merusak, ada juga hal-hal yang bisa merestorasi untuk membantu supaya kualitas kulit kita tetap baik. Ya, apa aja yang bisa merusak? Nah, banyak sekali ya. Dari sinar matahari, polusi, racun, pasti sudah tahu semua lah. Alkohol, rokok, dan sebagainya ya. Semua-semua yang berbau peningkatan radikal bebas itu pasti akan bisa mempercepat kerusakan kulit. Kalau kerusakan kulitnya terjadi lebih cepat, maka penuaan kulit akan terjadi lebih cepat. Tanda-tanda penuaan kulit akan muncul lebih cepat. Ya. Nah, ini kayak kuliah sedikit, supaya ingat ya, bahwa kulit itu kayaknya tipis, tapi sebenarnya dia punya banyak banget lapisan. Ya, kurang lebih ada 8 lapisan kulit ya. Kalau digambarkan seperti ini. Ya. Sehingga tidak sesederhana itu sebenarnya problema atau permasalahan kulit itu terjadi ya. Walaupun tipis, tetapi struktur yang ada di dalamnya sangat komplit. Pembuluh darahnya ada, serabut syaraf-syaraf yang membuat kita merasakan dingin, panas, sakit, geli, ya, itu semuanya terletak di kulit, ya. Jadi Masya Allah sangat lengkap sekali organ-organ yang ada di dalam kulit. Kita berkeringat juga dari kulit, kita jerawatan, kulit berminyak, semuanya berasal dari kulit. Oke. Ini fungsi kulit, jadi banyak sekali. Yang pertama dia berfungsi sebagai tameng, karena ya memang dia terletak di luar. Kalau itu kan sayat kan kena sayat pisau, kemudian tersiram bahan kimia, kemudian masuknya bakteri, terjadi infeksi ya. Semuanya berawal dari kulit. Kemudian juga dia berfungsi sebagai pengatur suhu. Jadi kalau udara kita, di sekitar kita dingin, kemudian kita akan menggigil ya. Menggigil itu bukan karena apa-apa, karena memang tubuh kita sedang berusaha untuk menyesuaikan suhu. Maaf ya, koneksinya kurang bagus. Oke. Nanti kalau ada gangguan lagi saya diinterupsi langsung aja ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kulit ini juga berfungsi sebagai indera perasa. Dia bisa merasakan panas, bisa merasakan dingin, nyeri, raba, sentuhan, apa segala macam juga oleh kulit, ya. Dan juga merupakan organ yang penting dalam pembentukan vitamin D. Ya, kita tahu akhir-akhir ini vitamin D ini sangat booming banget ya di era pandemi COVID ini. Yang merupakan salah satu vitamin yang banyak dicari orang ya, karena memang ternyata vitamin D ini mempunyai banyak manfaat. Selain itu, kulit ini juga bisa membentukkan pigmen. Ada orang kulitnya sawo matang, ada orang yang kulitnya kuning langsat, gitu ya. Ada orang yang kulitnya hitam misalnya. Itu semua warna-warna kulit kita karena fungsi dari kulit. Dan yang paling penting dalam penggunaan obat-obat yang dioleskan, dia berfungsi sebagai media absorpsi. Ya, bahan yang dioleskan dari luar diserap bisa berfungsi di dalam tubuh kita ya karena fungsi dari kulit, dia mengabsorpsi semua atau menyerap semua bahan yang dioleskan di luar. Jadi mempertahankan fungsi dengan baik, apa aja seharusnya yang harus diperhatikan? Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam merawat kulit? Sederhana ya. Yang pertama tentu saja kita harus selalu menjaga kebersihan kulit. Ya. Kemudian harus mempertahankan tekstur kulit itu bagus, kelembabannya cukup, hidrasinya cukup,
sehingga fungsinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang penting lagi adalah kita juga harus menghindari ya hal-hal yang bisa merusak kulit kita. Ya, misalnya bahan-bahan penyebab iritasi ataupun alergi. Ya, dan tentu saja kita harus menghindari kebiasaan atau gaya hidup yang dapat merusak kulit. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara kita menjaga kebersihan kulit. Yang paling penting ya mandi secara teratur, ya mandi sehari 2 kali. Ya, kalau mandinya lebih sering gimana dok? Yang nggak apa-apa sih, tapi prinsipnya semakin sering kita mandi, maka kulit kita akan semakin kering. Ya, kalau kulit semakin kering, maka tentu saja masalah-masalah kulit akan lebih mudah terjadi. Jadi iritasi, jadi alergi, jadi gampang gatel, ya, jadi pecah, jadi perih, gitu ya. Kemudian khusus untuk wajah, ya, karena wajah itu adalah daerah yang paling terekspos. Kita kalau keluar, ya, debu-debu semuanya, bagian badan kita kan tertutup oleh hijab, oleh baju, ya. Tetapi bagian wajah itu adalah bagian yang paling terekspos. Ya, sehingga sebaiknya minimal kita membersihkan wajah 2 kali sehari, minimal. Ya. Kalau lebih sering apakah lebih baik, dok? Sama. Jadi semakin sering kita membersihkan wajah, ya, maka kulit kita akan menjadi semakin kering. Kemudian akan lebih mudah terjadi masalah-masalah kulit yang lainnya. Jadi harus membersihkan wajah harus sesuai dengan kebutuhan, ya, atau sesuai dengan aktivitas. Kemudian gunakan produk pembersih yang sesuai. Pasti ini harus sesuai dengan usia, harus sesuai dengan jenis atau masalah kulit, ya. Kalau jenis kulitnya kulit berminyak, ya carilah produk yang untuk jenis kulit berminyak. Kalau kulitnya kering, ya carilah produk untuk jenis kulit berkering. Kalau kamu berjerawat, carilah produk untuk kulit berjerawat. Jadi harus memahami, harus kenal sendiri bagaimana sih sebenarnya kulit kita ini. Ya, dan ini yang paling penting, hindari pemakaian produk secara berlebihan. Misal aku pengen glowing, dapat krim malam nih. Supaya cepat glowing, tak pakai, ini separuh langsung. Ya. Prinsipnya, semakin banyak produk yang kamu pakai dengan cara yang kurang tepat, maka akan makin tinggi kemungkinan terjadi alergi atau semakin putih, bukan semakin glowing, tapi efek sampingnya akan lebih cepat terjadi. Ya, itu prinsip menjaga kebersihan kulit. Ini produk-produknya banyak banget ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempertahankan kelembapan kulit. Ya. Kelembapan ini harus dipertahankan supaya cukup, tidak berlebihan sehingga jadi kering. Jadi harus pas. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan produk yang tepat dengan jenis kulitnya, kemudian bahan dasarnya yang aman. Nanti akan kita bahas bagaimana sebenarnya bahan dasar yang aman itu, ya. Kemudian perhatikan frekuensi penggunaan pembersih. Maka akan semakin mudah terjadi efek samping. Ya, dan kemudian gunakan pelembab secara teratur sesuai dengan kondisi kulit, terutama untuk kulit yang kering, maka frekuensi penggunaan pelembab harus lebih sering. Ya, ini adalah macam-macam pelembab, ya. Jadi namanya pelembab itu nggak cuma satu macam, ternyata ada banyak macamnya. Ya, jadi ada pelembab yang termasuk humektan, kemudian ada pelembab yang oklusif, kemudian ada juga pelembab yang emolian. Masing-masing mempunyai cara bekerja. Ya. Dan masing-masing digunakan dengan fungsinya masing-masing. Nanti boleh bertanya. Ini saya teruskan dulu aja. Oke, kemudian tadi yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghindari iritasi. Mana sih dok? Saya atau harapkan supaya produk yang saya pakai ini memang benar-benar aman. Ya. Yang penting yang pertama adalah kita harus mengenali jenis kulit. Jenis kulitku ini apa ya? Apa normal, apa berminyak, apa kering misalnya seperti itu.
Ya. Kemudian yang kedua, gunakan atau pilihlah produk yang aman. Kalau ada contoh tulisan hipoalergenik mungkin lebih aman ya, karena kalau hipoalergenik maka sudah dites alergi dan dipastikan bahwa kejadian alerginya sangat rendah dengan produk itu. Gitu ya. Kemudian kita juga harus mengenali bahan-bahan apa yang berpotensi menyebabkan iritasi. Banyak membaca, banyak searching ya, harus banyak pengetahuannya. Pada saat kamu beli sunblock misalnya ya, maka kamu harus ngerti ya, sunblock yang aman itu bahan yang mana sih? Yang nggak aman tuh yang mengandung apa sih? Ya. Jadi kalau kamu pergi ke apotek ya atau pergi ke dokter spesialis kulit ya untuk mendapatkan produk-produk perawatan kulit, maka sebaiknya kamu banyak bertanya. Jangan manut ya. Ya, harus tahu nih, Dok, ini kulit saya kayaknya kulit normal misalnya. Saya kepingin pakai sunblock. Oke, nanti saya kasih ini, kata dokternya. Oke, itu aman nggak, Dok? Nggak apa-apa. Anda harus sebagai konsumen, kamu tuh sebagai konsumen, punya hak untuk mengetahui lebih jauh lagi apakah bahan-bahan yang saya pakai ini aman atau tidak. Ya, saya senang banget kalau ada pasien yang datang, kelihatan banget nih dia udah belajar. Ya, sunblock itu ada SPF-nya, Dok. Apa maksudnya? Kalau saya SPF-nya cocok apa? Boleh nggak saya pakai ini? Kalau pakai ini, saya room essence apa? Ditanyain semua, nggak apa-apa. Ya, supaya paham. Ya. Apakah semakin banyak memakai kosmetik bertumpuk-tumpuk, apakah semakin baik, Dok? Apa saya pakai sunblock, serum, essence, pelembab, semuanya saya pakai, apakah semakin baik? Nah, itu harus ditanyakan. Ya. Kemudian perhatikan frekuensi penggunaan. Tadi saya ulangi lagi, semakin banyak frekuensinya, semakin sering kamu membersihkan wajah, adik-adik membersihkan wajah semakin sering, ya, maka kemungkinan terjadinya iritasi atau alergi akan semakin besar. Ya. Maka gunakan seoptimal mungkin. Kapan-kapan waktunya, ya. Yang paling bagus waktunya adalah kalau kita membersihkan wajah, berarti kan ingin membersihkan kotoran yang ada di wajah kita. Maka kita harus tahu kapan nih kira-kira wajahku itu kotor itu kapan sih? Gitu ya. Yang pertama pasti setelah kamu pulang dari bepergian. Nah, sekarang ini kan nggak kuliah ya, kuliahnya di rumah. Kalau dulu kuliah, kamu berangkat kuliah, pulang, mampir-mampir dulu. Nah, pulang kuliah atau pulang dari luar itu adalah di mana kondisi kulit kita yang paling kotor. Maka itu wajib hukumnya, wajib untuk dibersihkan. Kemudian kapan lagi? Ya, kamu sore habis mandi bersih, malam masih keluyuran keluar beli bakmi lah, beli nasi goreng lah, ke belanja inilah anulah ya. Atau mungkin ketemu teman-teman di mana gitu ya, belajar bersama, nongkrong di warung misalnya, nongkrong di itu kan berarti kotor lagi nih wajahnya. Sebelum tidur, pastikan Anda tidur dengan kondisi kulit wajah yang bersih. Ya, jadi harus dipahami kapan-kapan yang tepat. Oke, kenapa ya kok bisa terjadi iritasi atau alergi? Nah, ini harus tahu nih. Jadi sudah ya, frekuensi. Semakin sering akan semakin meningkatkan frekuensi. Kelamaan misalnya. Menggunakan, jadi kosmetik itu atau produk perawatan itu ada istilahnya leave on. Ya, leave on itu dioleskan di wajah. Ya. Kemudian memang dia harus ditinggal untuk malaman misalnya. Atau malah harus diulang lagi. Ya, tapi ada produk yang namanya wash off. Dia hanya bentar, dia notice gitu ya. Pada produk-produk yang wash off, contohnya wash off itu Dok, sabun pembersih, ya, masker, ya, masker itu adalah wash off. Kalau dipakainya terlalu lama ya jelas lah pasti akan jadi iritasi atau alergi karena tidak tepat guna, ya. Kemudian cari cara atau teknik yang kurang tepat, membersihkan wajah, sabunnya digosok-gosokkan di wajah, ya, maka akan meningkatkan kejadian iritasi. Komposisi atau jenis pembersih, ada beberapa bahan dari pembersih yang memang bersifat iritatif. Itu kamu harus tahu. Ya, sodium lauryl sulfat atau apa. Nah, itu harus ngerti. Ya, kemudian memang sudah ada apa ya, gangguan dari fungsi kulit yang terjadi pada diri Anda, diri adik-adik. Kulitnya lebih sensitif karena dia memang ada bakat alergi yang tinggi, ya. Itu akan lebih mempermudah terjadi iritasi atau alergi. Ini contohnya, ya.
Ini contoh reaksi dermatitis, kontak iritan atau alergi yang ada di wajah ya akibat penggunaan oles-oles ya pasti. Prinsipnya adalah reaksi yang terjadi itu sesuai dengan tempat yang dioles. Yaitu kalau dermatitis kontak seperti itu. Atau ini di ketiak ya. Ini ketiak. Ini pakai roll on bisa, ya pakai parfum bisa, ya bisa terjadi reaksi seperti ini, ya. Atau pada orang-orang yang punya bakat ini dilipat kaki ya, belakang itu ya, belakangnya lutut. Pada orang-orang yang punya bakat alergi, ya pasti seringkali terjadi nih gatal-gatal nggak jelas di daerah lipatan patan karena keringetan. Nah, itu bisa pada saat menggunakan produk yang tidak jelas, ya misalnya dikasih obat-obat oles atau apa, itu akan lebih mudah terjadi dermatitis kontak. Ya, oke, ini juga penting ya kebiasaan hidup. Jadi bukan cuma perawatan pakai krim-krim aja, pakai sunblock apa segala macam komplit, namun kebiasaan hidup juga harus kita perbaiki. Ya, apalagi zaman pandemi sekarang ya, ini pasti sudah sangat sering sekali didengung-dengungkan. Perbanyak minum air putih. Ya, air putih itu adalah bahan yang sangat disukai oleh sel-sel kulit, keratinosit. Ya, akan diserap dengan cepat oleh keratinosit, sel-sel kulit itu, ya sehingga sangat penting untuk menjaga kelembapan. Kulit dehidrasi itu karena salah satunya adalah kurang minum air putih. Ini adalah cara kita yang paling tepat dan cepat untuk menjaga kulit kita sehat. Banyak minum air putih, minimal 2 liter sehari atau 8 gelas sehari, ya. Kemudian buah sayur, ya ini juga harus makanan tinggi serat, tinggi air, ya. Kita akan meningkatkan kualitas dari kulit. Cukup tidur, jangan begadang, ya. Karena apa? Karena kulit kita juga butuh waktu untuk beristirahat. Pada saat kamu tidur, ya kulit kita akan meregenerasi dengan optimal, akan memperbarui dirinya dengan optimal. Kalau kamu kurang tidur, maka kulit juga tidak punya waktu untuk bisa memperbarui dirinya secara optimal. Olahraga, ya, olahraga juga akan bisa mempercepat metabolisme atau regenerasi dari kulit, ya. Dan yang penting adalah menjaga kesehatan spiritual. Mengapa? Karena stres, ya, kondisi psikologis itu sangat mencerminkan kesehatan kulit kita. Sudah terbukti secara teori, ya, flek pada kulit, ya, atau bahasa medisnya kita sebut melasma, ya, kemudian jerawat atau akne, ya, itu faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor stres. Ya, karena memang ada hubungannya antara kondisi kesehatan psikologis kita yang terpancar pada kesehatan di kulit kita. Ya. Kulit itu adalah cerminan kesehatan di dalam, baik jasmani maupun rohani. Ya, kalau ada penyakit di misalnya di lambung atau penyakit di liver, ya atau ada penyakit ginjal, ya. Kalau adik-adik lihat pasti banyak nih orang-orang sakit ginjal yang kronis, pasti kulitnya nggak bagus. Ya. Jadi penyakit keganasan pasti kulitnya nggak bagus. Ya. Bagaimana kulit itu bisa mencerminkan apa yang ada di dalam. Kalau kamu stres, jerawatnya keluar. Kalau kamu stres, fleknya keluar. Ya. Karena memang sangat penting untuk menjaga kesehatan spiritual. Nah, ikut kajian seperti ini bisa menenangkan hati, ketemu teman-teman walaupun cuma lihat mukanya aja gitu ya. Bisa sharing ilmu, ya bisa mendengarkan kajian-kajian yang secara spiritual sangat menyehatkan, itu juga akan mendukung kesehatan kulit kita. Hindari gaya hidup yang tidak sehat. Ini pasti sudah tahu semua. Konsumsi makanan dan minuman yang kurang sehat. Masih sudah tahu semua. Ya, makan apa yang tidak sehat, yang kurang sehat. Apa nggak boleh sama sekali, Dok? Boleh, asalkan nggak sering-sering. Nanti kalau nggak boleh makan, misalnya saya tuh suka burger, Dok. Masa nggak boleh? Boleh. Nanti kalau nggak boleh makan burger, malah stres, malah keluar semua jerawatnya, kan? Jadi harus improper, sesuai dengan porsinya. Merokok, asap rokok itu adalah hal-hal yang sangat merusak kulit. Ya, minum alkohol itu juga sangat merusak kulit. Kurang tidur, wah itu apalagi, itu juga akan merusak kulit kita. Ya, jadi ingat, tidak hanya dioles-oles, namun gaya hidup juga harus diperbaiki. Kalau bisa dua-duanya, maka insya Allah semuanya akan lebih optimal hasilnya. Ya, oke, prinsipnya bagaimana sih sebenarnya prinsip yang tepat
untuk menggunakan atau merawat kulit kita. Yang pertama, kenali jenis kulit. Kamu boleh ngaca, sekarang adik-adik boleh ngaca, kemudian dilihat-lihat kulitnya, dipegang-pegang. Biasanya kelihatan jenis kulitnya beneran itu kalau agak siangan gitu ya. Sudah mulai yang berminyak, sudah mulai kileng-kileng, sudah mulai oily, shiny, ya, maka akan terlihat. Ya, ada beberapa jenis kulit, ya, ada jenis kulit oily, normal, dan kering. Di antaranya ada juga yang kombinasi. Kemudian ada juga yang sensitif. Ya. Kalau oily itu bagaimana, Dok? Ya, oily itu jelas lebih shiny, lebih berkilau. Ya, nggak usah pakai apa itu shimmering itu sudah gilap sendiri, gitu ya. Kalau normal bagaimana? Kulit yang normal ya kulit yang tidak terlalu berminyak, juga tidak terlalu kering. Ya. Kalau kulit kering bagaimana penampakannya, Dok? Kalau kulit kering maka akan tampak ada sisik-sisik halus biasanya. Ya. Kemudian pori-pori, Dok. Gimana kalau pori-porinya? Kalau oily skin atau kulit berminyak disebabkan karena produksi minyak di bawah kulit kita yang sangat aktif, ya. Kelenjar minyak itu di bawah kulit untuk bisa dikeluarkan itu ada pipanya. Pipanya itu akan keluar lewat apa namanya? Rambut, lewat akar rambut. Ya, sehingga orang-orang yang produksi minyaknya banyak, ya tentu saja pori-porinya akan lebih terlihat. Itu sudah natural banget, itu sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, begitu nanti perawatan, kemudian kondisi kulit berminyaknya sudah teratasi, otomatis pori-porinya akan kecil sendiri. Gitu ya. Kalau normal dan dry, biasanya pori-porinya nggak begitu kelihatan. Ya, jadi tekstur kulit harus Anda pahami, harus kamu kenali. Ya. Saya kombinasi, Dok. Biasanya kalau kombinasi di area T akan oily, kemudian selain area T bisa normal atau mungkin bisa kering. Itu namanya kombinasi. Jadi nggak sama nih tekstur kulitnya. Kulit saya sensitif. Kulit sensitif itu adalah kulit yang mudah bereaksi. Ya, dikasih ini sedikit gatel, dikasih itu sedikit jerawatan, dikasih anu sedikit kering. Ya, itu adalah kulit yang sensitif. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sebelum Anda memilih atau adik-adik memilih produk perawatan kulit, maka kita harus mengenali dulu problem apa yang ada di kulit saya. Ngaca lagi, aku ada apa ya ini? Ya, atau sudah mulai ada keriput misalnya, kayaknya nggak mungkin ya kalau saya sih iya, kalau yang lainnya nggak mungkin. Ya, sudah mulai ada kantong mata misalnya, sudah mulai ada keriput, ya, atau sini udah mulai ada gelambir-gelambir. Nah, aduh ini sudah ada penuaan, ya. Kemudian jerawatan mungkin, ya. Jadi harus dikenali, oh aku ini jerawatan, oh aku ini ada flek mungkin, ya. Atau kulitku sensitif, jadi sering gatal-gatal, dermatitis bisa, ya. Atau saya ini ada bekas-bekas jerawat, atau ini ada bekas-bekas hitam, bekas dari jerawat. Itu harus kamu kenali. Mengapa demikian? Karena dalam rangka memilih produk perawatan yang tepat. Ya, ini harus dipahami. Oke, kemudian kalau sudah tahu jenis kulitnya, sudah tahu masalahnya, maka kita baru mencari produk perawatan apa yang sesuai. Mau pakai sunblock apa aku? Aku mau pakai pembersih wajah yang apa ya? Tonernya yang mana ya? Aku perlu pelembab atau enggak ya? Misalnya, aku mau pakai krim malam yang apa ya? Nah, itu kalau kalau adik-adik mengetahui jenis kulit dan masalah, insya Allah produk yang dipilih pun akan sesuai. Ya. Kalau tahu kulitnya berjerawat, dia tidak akan memilih produk yang untuk kulit normal atau kering misalnya. Kalau tahu kulitnya kering, dia tidak akan memilih produk untuk kulit berminyak misalnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya gunakan produk yang aman. Ini ada hubungannya sedikit nih. Apa sih produk yang aman itu? Produk yang aman adalah produk yang dibuat dengan prosedur yang aman dan terukur serta terbukti keamanannya. Ya. Bagaimana kita membuktikan kalau produk ini sudah dibuat dengan cara baik dan terukur? Ya, yang bisa kita lihat ya ada sertifikasinya, ada capnya. Kemudian cap apa yang saya cari? Yang pertama tentu saja adalah sertifikasi BPOM.
POM. Insya Allah ini adalah badan di Indonesia yang tugasnya adalah untuk memastikan produk-produk yang dipasarkan di pasaran atau di masyarakat itu aman, tidak membahayakan, tidak memberikan efek samping yang berbahaya. Ya, jadi begitu kamu ambil produk, kamu beli dapat produk kosmetik, maka di balik ini ada tulisannya BP POM nomor bla 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 bla. Kalau nggak ada BP POM-nya, nggak usah. Walaupun ini produknya keren, teman-teman semua pakai glowing, tapi kalau nggak ada BP POM-nya, mending nggak usah. Ya, karena ingat, kalau satu produk dipakai oleh temanmu bagus, belum tentu kamu gunakan juga bagus. Ya, setiap orang punya jenis kulit dan punya sifat kulit yang sangat spesifik. Ya. Kemudian bersertifikasi halal, ya harus. Ya, MUI sudah mengeluarkan fatwanya, kalau nggak salah udah lama itu ya di tahun 2013, ya sudah membuat cap juga ya ke produk-produk yang dinyatakan halal, ya. Jadi kalau kamu beli kosmetik maka carilah capnya yang ada capnya halal MUI, ya. Itu adalah aman, ya, aman bagi kita muslimah terutama. Ya, karena kita tidak tahu apakah bahan yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang dilarang oleh agama kita, yang haram. Ya, tulisannya gelatin, tulisannya gliserin. Ya. Gelatin atau gliserin bisa berasal dari berbagai sumber. Ya, di sini dari MUI itu adalah yang memastikan apakah produk-produk bahan dasar yang digunakan dari kosmetik ini adalah memang produk yang halal. Cari nih capnya halal. Ya. Oke. Nah, ini ada. Jadi produk kosmetik halal itu bukan hal yang mengada-ada. Yang halal bukan hanya produk makanan, ya. Tapi produk kosmetik pun sekarang sudah mulai banyak yang ada cap halalnya. Ya, secara emosi, secara psikologis kita akan lebih mantap. Ya, kita akan lebih nyaman, kita akan lebih aman, merasa aman untuk menggunakan produk-produk kosmetik yang memang sudah ada stiker halalnya. Bukannya mengada-ngada, sudah ada fatwanya MUI, dan memang dari Badan MUI sendiri juga sudah ada websitenya, kita kasih tahu. Oke, ya. Misal kamu cari krim, habis itu ini kok nggak ada ya? Ini merek ini tapi kok nggak ada BP POM-nya. Kamu tanya jual, ini ada kok Mbak, ada BP POM-nya. Ya. Kan kamu bisa mencek sendiri dengan cara masuk ke website di handphonemu, terus cari di kata kuncinya, ya. Semua produk-produk yang sudah dinyatakan rekomendasi BP POM semua akan tercatat di sini. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau yang halal bagaimana, Dok? Jangan khawatir, juga sudah ada. Di website ini oleh MUI, insya Allah ini sudah update loh ya, ini sudah Agustus 2021. Ya, jadi semuanya yang kosmetik-kosmetik yang halal, insya Allah sudah ada di sini. Kalau Anda ada di Google pun sudah keluar tuh daftar kosmetik yang halal dan banyak sekali. Insya Allah kualitasnya juga bagus-bagus semuanya. Ya, jadi kita tidak hanya cantik inner beauty dengan mengikuti kajian ini, tetapi outernya juga cantik, halal pula. Nah, kan lebih masya Allah, lebih menyenangkan, ya. Jadi tidak usah khawatir, semuanya sudah ada. Prinsipnya satu, jangan males. Ya. Karena memang kadang-kadang ada yang tidak ada stempel halalnya sih. Tetapi dengan kamu searching di sini, kamu akan tahu. Oh, aku tak pakai produknya ini aja deh, itu akan halal, lebih aman, gitu ya. Pilihlah yang sudah terdaftar di situ. Oke, kemudian yang terakhir tentu saja gunakan secara teratur dan tidak berlebihan. Gimana caranya, Dok, supaya saya tahu ini teratur dan pas? Konsultasilah, lebih baik Anda berkonsultasi ya kepada dokter yang ahli. Supaya Anda tahu sebenarnya jenis kulitmu itu apa dan produk apa yang aman bagi Anda. Ya, kalau kamu beli produk yang paketan misalnya, ini ada paket perawatan kecantikan, krim pagi, krim malam, krim siang misalnya. Ya, belum tentu itu adalah produk yang aman untuk Anda. Belum tentu itu adalah produk yang cocok untuk kamu. Ya, karena every woman, ya setiap orang itu punya spesifikasi yang sangat individual.
Ya, produk yang satu tidak mungkin berbeda dengan produk yang diberikan atau direkomendasikan ke temannya. Walaupun jenis kulitnya sama, walaupun sama-sama jerawatannya, tetapi mungkin bisa berbeda. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan nggak banyak, nanti kita diskusi aja yang banyak, monggo mau tanya-tanya, mumpung ketemu di sini gitu ya. Ini ada quote yang bagus menurut saya, the real beauty and heart help not only skin tip, but also body and soul's harmony. Jadi tidak hanya outer beauty, tetapi lebih ke inner dan outer beauty. Mudah-mudahan kita semua yang ikut kajian di sini bisa mendapatkan keduanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Dr. Harwinda yang telah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Untuk agenda selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab. Nah, untuk peserta bisa menyiapkan pertanyaannya ya, karena nantinya akan ada hadiah untuk penanya terbaik, berupa saldo OVO sebesar 50.000. Nah, lumayan kan ya, bisa buat beli makanan ataupun buat beli skincare yang tepat buat wajah kita. Kepada peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan di kolom chat Zoom dengan format nama _ izin bertanya. Dan untuk panitia dipersilahkan mengirimkan link absensi di kolom chat Zoom sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Dan untuk teman-teman juga dipersilahkan untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Baik, izin mengingatkan kembali kepada peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat Zoom dengan format nama _ izin bertanya. Dan untuk panitia dipersilakan mengirimkan link absensinya di kolom chat Zoom. Nah, pada teman-teman silahkan untuk menyiapkan pertanyaannya. Nah, sayangkan di sini juga akan ada hadiah. Hadiah berupa OVO sebesar 50.000 yang bisa kita gunakan untuk membeli produk kecantikan yang sangat cocok buat kulit kita. Jangan lupa juga untuk mencari produknya kita harus pergi ke tenaga profesional agar produk yang kita pakai juga sesuai dengan kulit kita masing-masing. Baik dokter, karena di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat Zoom, saya izin membacakan. Dari Zunita Putri, izin bertanya. Assalamualaikum dokter, saya Zunita izin bertanya. Tadi telah disampaikan bahwa lakukan cuci muka setelah keluar. Kemudian itu apakah menggunakan sabun atau hanya air saja ya dok? Soalnya saya pernah mendapatkan info bahwa cuci muka maksimal 2 kali untuk yang menggunakan sabun. Terima kasih dokter sebelumnya. Oke, terima kasih. Jadi kita bicara tentang produk atau bahan-bahan untuk membersihkan wajah, ya. Untuk membersihkan wajah tidak hanya sabun aja. Siapa tadi namanya? Zunita. Jadi ada milk cleanser. Nah, dengar ya mesti ya. Kemudian ada toner, ada micellar water, ada makeup remover, banyak banget, ya. Dan ada facial wash. Ya. Kapan kita menggunakan salah satu dari produk-produk itu, kita gunakan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kulit kita. Ya. Kapan kita menggunakan milk cleanser dan toner? Apa harus menggunakan milk cleanser, toner, terus kemudian sabun, dok? Gitu ya, pertanyaan di sini ya. Jadi itu paket lengkapnya tuh milk cleanser, kemudian dilanjutkan dengan toner, kemudian sekalian mandi, sekalian pakai sabun. Boleh jawabannya. Namun, kita juga harus hati-hati bahwa pembersihan yang berlebihan pada kulit kita juga akan memberikan efek, terutama untuk kulit yang sensitif. Ya, jadi kalau adik-adik merasa kulitnya sensitif, pakai apa saja nggak cocok, gampang gatal, gampang iritasi, kalau saran saya, jangan menggunakan produk pembersih yang terlalu banyak. Ya, gunakan salah satu atau dua aja. Misalnya cleanser dan toner aja.
ya. Kemudian atau sabun aja, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kapan dok saya pakai milk cleanser dan toner? Kapan saya pakai sabun? Ya. Milk cleanser dan toner itu bisa berfungsi untuk restorasi kelembapan kulit. Ya, kamu yang pakai milk cleanser pasti kok habis pakai cleansing gitu ya. Terus kan kulitnya akan jadi lebih licin, lebih lembab gitu ya. Kemudian baru kita netralisir dengan toner. Ya, sehingga penggunaan milk cleanser dan toner bisa direkomendasikan untuk orang-orang yang kulitnya cenderung ke arah kering. Ya. Apakah yang berminyak boleh dok? Boleh saja, tapi akan lebih tepat kalau itu digunakan untuk kulit yang kering. Kalau sabun, ya sabun itu sifat degreasing. Degreasing itu dia bisa menghilangkan lemak atau minyak yang ada di permukaan kulit. Sehingga kalau kamu pakai sabun wajah, habisnya pakai sabun wajah, mesti kalau dipegang kulitnya jadi kesep. Ya. Nah, maka biasanya produk-produk penggunaan sabun ini direkomendasikan untuk kulit yang lebih berminyak. Ya, itu bagaimana kita memilih pembersih sesuai dengan kondisi kulit. Ya. Kemudian kalau saya pakai full make up dok, pakai sabun aja, cukup nggak dok? Ada kondisi-kondisi di mana kamu menggunakan make up yang harus nambah foundation misalnya ya, karena mau jadi MC kajian terus biar nggak kelihatan flek-fleknya, aku mau tak kasih concealer atau foundation lah gitu. Kalau ada produk kosmetik tambahan, maka sebaiknya dibersihkan dengan menggunakan milk cleanser, kemudian baru sabun. Ya, mengapa demikian? Supaya lebih cepat dibersihin. Atau produk pembersih make up lain misalnya, pakai make up remover dulu, kemudian baru dibersihkan wajahnya dengan milk cleanser atau sabun. Gitu ya, itu jenisnya. Kemudian frekuensinya, tadi saya sudah sebutkan, frekuensinya adalah sesuai dengan kondisi. Ya. Kalau yang biasanya saya rekomendasikan minimal 2 memang betul. Kapan 2 itu? Pada saat kamu habis pulang dari keluyuran di luar, ya, dan sebelum tidur. Saya habis bangun tidur itu biasanya otomatis dok, iya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bangun tidur, sebenarnya kondisi kulitmu nggak kotor. Mungkin berminyak iya, tetapi sebenarnya dia tidak kotor. Karena kamu cuma tidur malam, nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi minimal 2 kali. Satu adalah setelah kamu pulang dari bepergian, yang kedua adalah sebelum tidur. Kalau sore atau siang sudah pulang, terus nanti keluar lagi, ya pulang dari bepergian dibersihkan lagi wajahnya. Gitu ya. Jadi frekuensinya juga sesuai dengan kebutuhan dari kulit kita. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Untuk Zunita Putri, apakah ada tanggapan terhadap penjelasan dari dokter tadi? Sebenarnya belum ada. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, jadi kalau pakai air aja kurang ya, Zunita. Baik dok. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Zunita Putri dan dokter. Mungkin saya lanjutkan dokter karena di sini sudah ada yang bertanya juga. Kepada Faradila Aisyah, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera dan mengaktifkan audio untuk menyampaikan pertanyaannya. Kok nggak ada? Baik, mungkin sekali lagi untuk Ukhtina Faradila Aisyah, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin yang lain dulu aja. Baik, dokter, mungkin Faradila sedang ada kendala. Saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Ira Febri Wulandari. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya Ira, izin bertanya. Sekarang ini banyak banget produk atau skincare pemutih yang digunakan oleh kaum hawa. Nah, akibat dari pemutih tersebut dapat membuat kulit tipis. Nah, pertanyaan saya, gimana pendapat dokter terkait akibat pemutih tersebut dan bagaimana hubungannya dengan fungsi kulit yang tadi, dok? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus banget ya. Intinya sebenarnya kita ini butuh pemutih atau tidak? Mungkin gitu ya.
Kalau pemutih itu digunakan pada kondisi apa? Oke. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan warna kulit yang pas untuk kita masing-masing sebenarnya, ya. Dan untuk diketahui adik-adik sekalian, kulit yang warnanya lebih gelap itu, masya Allah, malah diberikan kekuatan untuk bisa menahan paparan sinar matahari dibandingkan kulit yang terang. Ya, karena tadi kan saya sebutkan ya, kulit berfungsi salah satunya adalah menciptakan pigmen kulit. Pigmen itu fungsinya adalah untuk pertahanan kulit kita melawan kejahatan dalam tanda kutip sinar matahari yang masuk ke kulit kita. Ya, artinya kalau adik-adik ini ada yang merasa kulitnya sawo matang, gitu ya, bukan kuning langsat, ya, bukan berarti tidak cantik, karena cantik itu bukan hanya kulit yang putih. Ya. Jadi kemudian gimana dok penggunaan pemutih? Pemutih itu digunakan sebagai treatment, sebagai terapi pada kulit-kulit yang bermasalah. Tadi saya sudah sebutkan di salah satu slide, kalau ada masalah pigmentasi atau warna kehitaman pada kulit, contohnya pada ibu-ibu, mungkin orang tuamu, ibumu di rumah gitu ya, atau bude atau tante itu ada yang ada fleknya, jadi ada hitam-hitam di pipi, di dahi, ya, di sekitar mulut, ya. Nah, itu berarti ada masalah di kulitnya, melasma diagnosisnya ya, atau mungkin ada yang bintik-bintik tuh, bintik-bintik ya. Sekarang lagi ngetren nih, yang nggak ada bintik-bintiknya malah dikasih bintik-bintik supaya keren gitu. Itu namanya freckles. Itu juga salah satu masalah pigmen kulit. Sebenarnya itu masalah atau tidak itu bukan dari perspektif dokternya ya, lebih ke pasiennya. Apakah pasien ini menganggap bahwa bintik-bintik hitam itu menjadi masalah kosmetik di wajahnya, atau dia enjoy-enjoy aja gitu. Dalam kondisi itu disebut sebagai masalah kulit ya, maka harus diterapi, harus diilangin tuh hitam-hitamnya, atau mungkin bekas jerawat ya, atau habis kecelakaan atau tergores kemudian ada hitam di sini. Nah, dalam kondisi ini maka penggunaan produk-produk pemutih itu lebih disarankan. Ya. Saya sebenarnya kalau untuk perawatan nggak senang bilang pemutih. Ya, saya lebih suka pencerah ya. Karena insya Allah kalau kulit kita sehat ya, maka akan terlihat glowing atau cerah sendiri sebenarnya. Ya, bekas jerawat atau bekas luka itu sebenarnya tidak perlu segera dikasih pemutih. Ya, karena sebenarnya kulit kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia butuh waktu 21 hingga 28 hari untuk bisa memperbarui dirinya sendiri. Kita harus beri waktu kulit kita untuk bisa self healing. Ya. Begitu sudah lama nggak hilang-hilang atau sudah mengganggu secara kosmetik, ya, sudah mengganggu fungsi sosial dan kepercayaan diri Anda, maka penggunaan produk-produk pencerah ya atau lightening agent itu menjadi indikasi terapi. Gitu ya. Tapi kalau udah glowing, udah mulus nih, tak lihat mukanya, ya mungkin efek dari kameranya ya, mungkin kayaknya jarang nih yang umur segini sudah ada flek gitu ya. Apakah saya perlu pakai pemutih atau pencerah? Ya, kalau saya sih sebaiknya gunakan produk-produk yang menyehatkan kulit Anda aja. Mungkin itu ya pertanyaan tadi ya. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Untuk Ira Febri Wulandari, apakah ada tanggapan terhadap penjelasan dari dokter tadi? Oke, jadi nggak usah pakai pemutih ya. Banyak kok yang kulitnya gelap tapi eksotis, glowing, cantik. Yang penting beda aja. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Baik dokter, izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari Aulia Sri. Izin bertanya dokter, bagaimana cara mengetahui sebuah produk kulit itu cocok untuk usia seseorang atau tidak? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Aulia. Pertanyaan yang sangat bagus banget ini. Oke, gimana ya kalau tahu produk kulit kita itu cocok? Ya, cocok atau tidaknya, atau iritasi atau alergi atau saya nggak cocok ya, itu memang butuh waktu. Ya, kalau kita bicara produk perawatan atau skincare, jarang sekali yang begitu diolesin di wajah langsung kelihatan nggak cocok atau cocoknya. Ya, itu jarang sekali. Jadi kita butuh waktu menggunakan beberapa hari mungkin, atau mungkin malah beberapa minggu, atau mungkin 1 bulan 2 bulan
untuk bisa melihat apakah cocok atau tidak. Apa yang dilihat? Apakah ada reaksi yang pertama? Apakah ada reaksi gatal? Apakah ada reaksi kemerahan, gitu ya? Atau tidak menyelesaikan masalah. Kalau kamu datang karena jerawat, setelah digunakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jerawatnya nggak sembuh-sembuh atau bahkan lebih parah. Ya. Mungkin harus dipertimbangkan lagi, mungkin harus periksa lagi atau dipertimbangkan ulang penggunaan produknya kurang cocok atau kurang sesuai gitu. Ya, jadi butuh waktu. Jadi kalau kamu mau mencoba-coba gitu ya, boleh mencoba-coba asalkan kamu aware. Saya nggak pernah pakai produk, dok, saya ingin coba. Silakan. Ya, gimana saya bisa pertama kali saya mau mencoba produk, apa yang harus saya lakukan? Sudah saya sebutkan tadi. Kenali jenis kulitmu apa, kenali masalahnya apa, pilihlah produk yang memang sesuai untuk jenis kulitmu dan masalah dari kulitmu. Kemudian untuk tahu cocok atau tidaknya, butuh waktu. Jadi harus sabar. Ya, mungkin gitu ya, Aulia ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin untuk Aulia, apakah ada tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh dokter tadi? Sudah cukup jelas, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan membaca pertanyaan, dokter. Dari Heni izin bertanya, dokter, selama di rumah saya dianjurkan oleh ibu memakai krim malam penghilang flek hitam untuk membantu menghilangkan dark spot sekitar mulut dan hidung saya. Di krimnya ada tertera tulisan anti-aging. Yang ingin saya tanyakan adalah penggunaan produk anti-aging ini mulai usia berapa ya, dokter? Oke, ya pertanyaan bagus nih. Apakah usia saya gitu mungkin ya sudah perlu menggunakan produk anti-aging? Yang perlu adik-adik ketahui, proses penuaan kulit itu sudah mulai terjadi di usia 20 tahun. Jadi kalau di usia 20 tahun, adik-adik masih belum menggunakan produk perawatan sama sekali, berarti sudah terlambat. Ya, insya Allah ini sudah 20 tahun ya, maksudnya ya. Kan? Ya, jadi sekaranglah saatnya adik-adik semua sudah mulai merawat diri. Apakah produk anti-aging itu hanya untuk ibu-ibu atau mungkin untuk mbah-mbah gitu? Enggak, ya. Di mana proses aging sudah dimulai, maka produk anti-aging ini bisa digunakan. Apakah yang dilakukan oleh DNI sudah tepat? Kalau memang ada keluhan flek hitam di daerah sekitar mulut dan hidung, ya, maka bisa jadi, dan itu memang bukan hitam yang biasa, memang karena flek ya atau bekas dari jerawat mungkin ya, maka penggunaannya menggunakan krim penghilang flek itu sudah benar. Perkara cocok atau tidaknya perlu waktu lagi ya untuk bisa mengevaluasi apakah cocok atau tidak. Ya, jadi oke, sudah boleh kalau 20 tahun mau pakai produk anti-aging sudah tepat. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk Heni, apakah ada tanggapan terhadap penjelasan dari dokter tadi? Sudah cukup jelas terjawab. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama. Baik, mungkin saya lanjutkan dokter ya. Pertanyaan dari Dewi Ratna, izin bertanya. Assalamualaikum dokter, dok izin bertanya. Kan sebaiknya kita dianjurkan untuk memakai sunblock secara rutin ketika hendak keluar rumah di masa pandemi saat ini kan? Di masa pandemi saat ini kita dianjurkan untuk sering berjemur ya dok. Saya pernah mendengar bahwasanya matahari pagi itu baik untuk kulit. Pertanyaan saya, apakah ketika kita berjemur di pagi hari tersebut tetap harus memakai sunblock ya dok? Terima kasih. Ya, makasih Dewi Ratna. Pertanyaannya tetap harus memakai sunblock. Ya, karena kalau nanti adik-adik baca lagi tentang sinar matahari, itu banyak sekali spektrum sinarnya. Ada ultraviolet A, ada ultraviolet B, ada ultraviolet C. Dan masing-masing sinar ultraviolet itu memberikan efek ke kulit kita. Gitu ya. Jadi kita harus menyaring mana yang baik, ya, mana yang bisa kita serap, mana yang tidak, atau mana malah yang harus kita hindari untuk menyebabkan efek samping dari
salah satu spektrum dari sinar matahari itu dengan cara menggunakan sunblock. Ya. Jadi kalau pakai sunblock bukan berarti nggak kena sama sekali ya. Jadi tetap pakai sunblock, ya. Pakai sunblock itu sebaiknya 20 atau 15 menit sebelum kamu berjemur. Ya. Apalagi kalau jemurnya di siang hari, ya. Apalagi kalau berjemurnya di atas jam 10 atau sebelum jam 4, ya. Pada kondisi-kondisi di situ mataharinya terik, ya, karena spektrum ultraviolet A, B, C-nya sangat tinggi, terutama ultraviolet B. Ya, ultraviolet B itu memang baik untuk tubuh kita, tetapi dia juga punya efek yang lainnya apabila terkena dalam intensitas yang cukup tinggi. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan keduanya, sebaiknya tetap gunakan sunblock, terutama di wajah ya. Jadi kita yang concern itu atau daerah yang paling sensitif terhadap efek samping dari sinar matahari itu adalah wajah. Ya, jadi kalau menurut saya tetap gunakan sunblock ya supaya tidak terjadi sunburn, jadi nggak kebakar. Ya, atau supaya tidak muncul flek-flek, atau supaya tidak muncul masalah lain di kulit kita. Ya, apalagi sekarang seperti pandemi ini kita kayaknya hampir tiap hari disuruh jemur ya. Bahkan kontroversi ada yang jemurnya disuruh siang hari, ada yang disuruh pagi hari gitu ya. Pada prinsipnya, kapanpun kita berjemur, it's okay. Ya, namun semakin siang jamnya, maka efek samping dari sinar matahari itu akan semakin tinggi. Ya, efek protektifnya sebenarnya juga tidak terlalu berbeda signifikan. Ya, sehingga kalau saya pribadi merekomendasikan tetap pilihlah jam yang efektivitas dari sinar mataharinya optimal, sudah ada sinar mataharinya gitu ya. Tapi efek samping dari sinar mataharinya juga minimal, nggak kebakar kulitnya. Ya, paling aman ya memang di jam 9, jam 10, atau setelah jam 4. Ya, Anda bisa lebih nyaman, berjemurnya nggak celekit-celekit, nggak merah, nggak karu-karuan, gitu ya. Kemudian efek dari sinar matahari juga kita dapatkan. Gitu ya, Dewi. Jadi boleh tetap pakai sunblock sebelum kamu berjemur. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk Dewi Ratna, apakah ada tanggapan lebih lanjut? Izin bertanya ya dokter. Silakan. Mohon maaf dokter, sebelumnya tidak bisa open kamera. Jadi sebaiknya kita tetap harus menggunakan sunblock begitu ya dok? Ya, nah, betul. saya izin bertanya dok. Urutan yang benar itu kita menggunakan sunblock terlebih dahulu atau day cream terlebih dahulu dok? Oke, sama-sama. Ya, day cream itu produk yang paling sering saya dengar ya. Day cream itu macam-macam. Kalau sunblock jelas fungsinya. Tapi kalau day cream macam-macam. Bahkan ada day cream yang juga ada sunblocknya. Ya. Prinsipnya sunblock itu adalah garda terakhir. Jadi ibaratkan sunblock itu adalah ibarat payung. Ya, karena memang fungsinya sebagai sunscreen, pelindung dari matahari. Ya. Sedangkan day cream itu adalah produk yang digunakan day pagi, ya. Di dalamnya ada bahan-bahan yang berfungsi untuk perawatan, apakah untuk melembabkan, apakah untuk mencerahkan, apakah untuk mengobati jerawat, ya. Sehingga penyerapan dari bahan-bahan terapi itu lebih diutamakan. Ya, sehingga rekomendasinya ya diolesin dulu bahan-bahan terapinya atau day cream-nya, ditunggu dia untuk menyerap, ya nggak usah lama-lama, nggak sampai 5 menit, misalnya 2 menit aja sudah terserap dengan baik. Kemudian baru kamu pakai payung, karena mau keluar misalnya. Maka oleskan sunblock. Gitu ya. Kalau day cream-nya sudah ada sunblock-nya, boleh kamu pakai langsung day cream-nya, nggak usah pakai sunblock, atau kamu double sunblock-nya. Prinsip sunblock itu tidak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi kalau saya pakai day cream SPF-nya 20, kemudian saya pakai sunblock SPF-nya 30, kemudian jadi saya SPF-nya 50, enggak seperti itu. Ya, jadi hanya akan meningkatkan sedikit. Prinsipnya tapi kalau semakin tinggi SPF-nya akan semakin baik proteksinya dari sinar matahari. Gimana Dewi? Sudah cukup menjawab kah? Baik dok, sudah.
cukup terjawab pertanyaannya. Oke. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Sama-sama. Kalau misalnya nanti ada serum, essence, apa segala macam, prinsipnya sama ya. Sunblock itu kayak payung, jadi dia selalu yang paling akhir. Ya, silahkan yang lain. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dokter, yaitu dari Putri Dwi Astuti. Izin bertanya dok, yang disampaikan tadi untuk merawat kecantikan ada beberapa treatment dan gaya hidup yang baik, serta menggunakan produk-produk skincare yang baik dan halal. Namun jika kita menggunakan make up itu untuk muslimah, bagusnya bagaimana ya dok? Dan batasan make up untuk muslimah itu bagaimana ya dok? Terima kasih dokter. Sama-sama. Siapa? Putri Dwi Astuti. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Make up itu perlu atau tidak? Ya, sebenarnya sudah jelas, ya sudah ada ayat di Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana kita harus berhias. Kepada siapa kita harus berhias? Tujuannya apa? Ya, tadi juga mungkin sudah disebutkan ya. Make up itu adalah untuk mempercantik diri, untuk mempersembahkan diri kita terlihat lebih cantik dan lebih enak untuk dipandang. Ya, sehingga harus hati-hati. Sebagai muslimah kita harus mempersembahkan kecantikan kita itu harus dipikirkan dulu. Ya, apakah yang akan kita persembahkan ini memang pantas atau memang mempunyai hak untuk melihat kecantikan kita. Jadi ya. Namun, ya kita juga harus ada satu hal yang harus kita perhatikan dalam hidup bersosialisasi ya. Jadi kita harus menghargai orang lain. Ya. Sehingga itu membuat kita harus tampak proper, tampak rapi, tampak bersih pada saat kita berhadapan dengan orang lain, ya, atau kita ada di depan khalayak ramai misalnya, ya, karena bagaimanapun juga penilaian atau first impression orang itu adalah dari lahiriahnya, ya. Nanti begitu kenalan, begitu ngomong-ngomong, begitu tahu bertukar pikiran, baru dia akan first impression-nya dari nilai tambah yang lain, ya. Sehingga sebagai muslimah kita harus menjaga jati diri kita supaya image orang-orang melihat seorang muslimah itu adalah muslimah yang rapi, yang bersih, yang cantik dan enak dipandang. Ya, enak dipandang bukan berarti harus dandanan menor, bukan kan? Ya malah aneh, ya nggak sih? Ngelihat pakai make up tebel, pakai eyeshadow berwarna-warni, ya, pakai lipstick warna menyala-nyala, ya, itu kan malah aneh. Ya, sehingga ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya, dari sisi agama, memang kita harus mempercantik diri, tetapi untuk siapa? Tadi sudah disebutkan. Ya, dalam hadis juga ada itu. Di Quran juga sudah disebutkan dengan jelas sekali. Di hadis juga ada, ya, bahwa ada orang-orang yang memang harus kita persembahkan kecantikan kita sepenuhnya untuk beliau ini. Ya. Tetapi sebaiknya kita harus menjaga kecantikan kita untuk dinikmati oleh orang-orang yang memang bukan haknya. Karena ingat, itu akan mengundang syahwat. Ya, namun bukan berarti terus kamu rembes di depan, nanti aku mengundang syahwat, aku tak rembes lah, gak usah adus gitu. Ya, ingat sebagai muslimah kita juga harus menjaga image. Ya, kan cantik, kan enak dilihat kalau seorang muslimah itu sudah packagingnya itu cantik, nggak menor, ya. Kemudian pada saat ngobrol, aduh dia ini solehah sekali gitu ya. Tutur katanya sopan, enak lihat, bersih, bajunya bagus, bajunya rapi, ya, nggak kegedean, nggak terlalu membentuk-bentuk lekuk tubuh juga, ya, itu akan lebih baik lagi. Itu prinsipnya sama. Ya, jadi kalau saya pribadi untuk adik-adik yang paling utama adalah skincare, ya. Kalau mau pakai lipstick boleh, tapi warnanya yang normal-normal aja, nggak usah yang ungu, nggak usah yang hijau, nggak usah yang kuning ya. Itu buat badut aja yang pakai. Mau pakai blush-on juga boleh, tapi yang tipis-tipis aja buat latihan. Kalau ke kampus nggak usah pakai blush on, malah dilihatin sama teman-temanmu nanti. Ya, mungkin gitu ya, Putri. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Mungkin kepada Putri Dwi Astuti, apakah ada tanggapan terhadap penjelasan yang diberikan oleh dokter tadi? Baik, sudah cukup dok. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada dokter.
Karena waktu untuk sesi tanya jawab sudah habis, jadi kita cukupkan terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, bisa dikirimkan ulang kepada CP yang akan dibagikan di kolom chat oleh panitia. Baik, untuk agenda berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat pemateri. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan men-share screen sertifikat pemateri. Dan untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Baik, kepada Dr. Herwinda dipersilahkan untuk menyiapkan pose terbaiknya untuk sesi pendokumentasian pada kali ini. Dan juga Bu Dokter, saya izin untuk memandu jalannya dokumentasi. Baik, Dokter. Mungkin 1, 2, 3. Mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih banyak kepada Dr. Herwinda yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi KSEIN 2021 pada kali ini. Dan kepada Ibu Dr. Herwinda dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom apabila terdapat agenda yang lain. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian untuk kesempatannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk bisa melalui pandemi ini sesegera mungkin ya, supaya kita bisa bertemu langsung. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak sengaja tentu saja. Kalau ada kesalahan itu ada dari saya, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup sekian, terima kasih. Saya izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter. Sehat semuanya ya. Amin, amin. Terima kasih, Dokter. Nah, karena tadi sesi pertanyaan sudah selesai, maka sesuai dengan pernyataan di awal tadi bahwa di akhir sesi akan ada pengumuman penanya terbaik. Nah, untuk penanya terbaik kali ini diperoleh oleh Putri Dwi Astuti. Selamat kepada Putri Dwi Astuti. Dipersilahkan untuk menghubungi CP yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Dan jangan lupa konfirmasi dalam jangka waktu 1 kali 24 jam, karena jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka hadiah akan dinyatakan hangus. Nah, sayang sekali kan apabila sudah menang dengan pertanyaan yang luar biasa, tapi hangus karena lupa konfirmasi. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah penutup. Kepada seluruh peserta yang belum mengisi presensi, dipersilahkan mengisi presensi yang dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Baik, izin mengingatkan kembali untuk peserta bisa banget nih mengakses dan memfollow akun sosial media Urmus untuk Instagram dan YouTube-nya dengan username yang sama, yaitu Mbak Nur Syifa. Dan peserta bisa melihat rangkaian acara KSEIN sebelumnya di YouTube Mbak Nur Syifa ini. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi pendokumentasian. Kepada seluruh peserta dapat mengaktifkan kameranya dan menyiapkan pose terbaiknya. Dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk memandu jalannya dokumentasi. Baik, mungkin diingatkan kembali kepada seluruh peserta dapat mengaktifkan kameranya dan menyiapkan pose terbaiknya. Karena selanjutnya adalah sesi pendokumentasian dan kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk memandu jalannya dokumentasi.
Baik, dokumentasi akan saya pandu. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima